Menurut Ustadz sendiri, Ustadz, dengan adanya risalah akhlak ini, apakah kira-kira mampu memberikan solusi dengan banyaknya problem akhlak di era modern ini, Ustadz? Terutama mungkin kepada pemudanya, Ustadz. Apakah dengan adanya risalah ini bisa menjadi solusi dari problem-problem akhlak sekarang ini? Gitu, Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Kita merumuskannya itu memang punya orientasi-orientasi ke depan ya. Jadi kita sudah mempertimbangkan, memikirkan bagaimana persoalan-persoalan kekinian yang kemungkinan akan muncul. Oleh karena itu, hadirnya risalah akhlak Islami, perspektif filosofi ini bisa memberi landasan untuk memberikan solusi persoalan-persoalan akhlak yang barangkali akan muncul di kedepannya, karena kita sudah mengantisipasi dengan berbagai perspektif tadi yang kita hadirkan. Tetapi karena apa ya, sesuatu itu kan belum terjadi ya, kita sudah bisa mengantisipasi. Nah, disinilah kita mungkin perlu ada kajian-kajian lanjutan ya. Buku atau risalah sudah ada, tetapi kajian-kajian terhadap isi buku, isi risalah itu tetap harus dilakukan, karena persoalan itu muncul kadang-kadang kita tidak memprediksinya, kadang-kadang kita tidak memperkirakannya. Nah, fenomena-fenomena baru yang muncul yang perhitungan kita sebenarnya sudah fix, tetapi muncul karena tidak terduga-duga. Maka disinilah kajian-kajian tentang risalah akhlak yang lebih filosofis tadi itu sangat penting dilakukan. Maka ya, munculnya akhlak ini sebenarnya harapannya menjawab persoalan-persoalan akhlak, persoalan-persoalan perilaku manusia yang merespon perkembangan zaman sedemikian rupa. Itu kita bisa mengantisipasi kemudian memberikan solusi. Harapannya begitu. Dan itu sudah masuk dalam pertimbangan-pertimbangan, pemikiran-pemikiran yang ada di risalah akhlak. Tetapi karena tadi sudah saya sampaikan, karena perkembangan zaman itu begitu disruptif gitu ya, begitu kejutan-kejutannya itu begitu masif begitu, karena perkembangan teknologi, perkembangan informasi, perkembangan zaman sedemikian cepat, maka kajian perlu dilakukan. Ada risalah ini tapi ada terus dibahas lagi, dikaitkan dengan perkembangan zaman yang lebih kontemporer, terus begitu seterusnya. Maka hadirnya risalah akhlak yang kedua itu sangat penting, karena itu akan bisa memberi atau memetakan persoalan, kemudian menjawab persoalan, kemudian bisa memberi solusi-solusi yang diharapkan. Gitu. Tapi harapan kita dengan munculnya risalah akhlak yang filosofis ini memang menjangkau jangka panjang. Iya, jangka panjang. Maka kita tidak detail gitu, tidak spesifik, tapi lebih teoritis, karena memang orientasinya ke depan sana. Gitu. Artinya itu bersifat dinamis nih, Ustadz? Bersifat dinamis, betul. Bisa jadi mungkin sekarang diproduksi risalah akhlak, nanti pada 20 tahun ke depan bisa berubah lagi teorinya, Ustadz? Ya, kalau mungkin teori yang dibangun seperti itu ya, tapi pengayaannya itu mungkin yang akan muncul. Maka pentingnya risalah akhlak yang teori yang praktis itulah nanti yang menurunkan atau merumuskan rumusan-rumusan yang agak general di risalah akhlak filosofis menjadi rumusan-rumusan yang lebih spesifik. Kalau bahasa kita nanti dari al-qiyamul asasiyah di risalah akhlak ya, ketauhidan tadi, rahmat tadi, kemudian kemanusiaan itu dimunculkan di al-qiyamul asasiyah, maka kemudian di al-usulul kuliyahnya itu ada konsep dunia itu baik ya, teologi yang lebih afirmatif, maka harus diisi dengan baik. Maka kemudian ihsan juga, kemudian al-ahkamul far'iyahnya muncul dalam rumusan-rumusan yang lebih mendetail tadi. Oh iya, yang lebih praktis. Iya, trilogi yang dikembangkan ditarjihkan itu al-qiyamul asasiyah, kemudian al-usul kuliyah, kemudian al-ahkamul far'iyah. Ini tidak hanya dalam aspek hukum, tapi dalam aspek persoalan-persoalan kemanusiaan secara umum, termasuk dalam hal akhlak. Jadi ya, orientasi kita ke depan, kita berharap ini menjangkau persoalan-persoalan ke depan yang sudah dipertimbangkan dengan berbagai perspektif yang kita hadirkan tadi. Tidak hanya filosofi, tapi mungkin ada psikologi, sosiologi, antropologi juga masuk di situ.
Oke. Gitu. Menarik Ustadz, terima Ya. kasih. Dan kemudian Ustadz, barangkali bisa diberikan saran kepada pemirsa akan pentingnya pemirsa harus membaca hasil produk dari Majelis Tarjih ini Ustadz. Terutama terkhusus mengenai masalah risalah akhlak Islam filosofis ini Ustadz. Ya. Biar nggak membaca referensi lain mungkin Ustadz. Iya. Gitu. Ya, baik. Pemirsa Tarjih menjawab yang dirahmati Allah. Jadi salah satu produk tarjih yang kita bahas sekarang yaitu risalah akhlak Islami perspektif filosofis ini memberikan narasi-narasi yang kita susun, yang disusun secara komprehensif, menghadirkan banyak perspektif untuk merumuskan satu cara pandang akhlak yang filosofis. Kenapa dipilah antara filosofis dan praktis? Karena filosofis ini lebih mewadahi aspek intelektualitas, mewadahi aspek epistemologinya, bagaimana perilaku manusia dan sebagainya. Kemudian yang risalah akhlak yang kedua, itu risalah akhlak yang praktis, itu turunan ya dari rumusan-rumusan yang relatif agak global tadi ya, karena teoritis itu agak global, turunkan menjadi yang lebih praktis. Tentu ini akan memperkaya, beririsan erat dengan putusan-putusan persyarikatan yang lain, misalnya MKCH, PHIWM, ya, atau bahkan lebih atas lagi dari Muqaddimah Anggaran Dasar ya, di persyarikatan, kemudian MKCH, kemudian PHIWM yang itu sudah dirinci. Ada 11 aspek dalam kehidupan kita manusia, baik secara individu sampai dalam hal sosial budaya yang lebih luas, itu akan saling teranyam, terjalin ya dengan risalah akhlak yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Oleh karena itu, bagi kita warga persyarikatan, ketika akan merujuk, akan melihat bagaimana cara pandang Islam terkait dengan perilaku manusia dalam ini al-akhlakul karimah, ya rujukan kita sebagai warga persyarikatan tentu di putusan tarjih ini. Dan ini ketika menjadi putusan tarjih dan ditanfidkan oleh pimpinan pusat, ini menjadi satu keputusan yang mengikat, dalam arti kita sebagai warga persyarikatan untuk membahas persoalan akhlak, kita perlu merujuk ke risalah akhlak Islami yang filosofis maupun yang praktis untuk rincian yang lebih detail dengan produk-produk tadi yang lain. Tadi sudah saya sebutkan ada MKCH dan PHIWM, Pedoman Hidup Warga Islami Muhammadiyah.